Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dahulukan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita senantiasa masih bisa untuk menjalankan salat Isya dan Tarawih berjamaah. Syukur merupakan modal yang utama agar pada kesempatan-kesempatan selanjutnya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya hari ini yang memberikan materi adalah Ustadz Syamsuddin, karena beliau berhalangan hadir, dibatalkan kepada saya. Tentu saya ingin menyampaikan sedikit tentang tema pada malam hari ini, yaitu tentang persoalan halal dan haram. Jamaah rahimakumullah, kehidupan manusia itu senantiasa atau sangatlah dinamis seiring dengan keadaan zaman yang terus berkembang. Namun dengan berubahnya zaman, Islam ini merupakan atau memiliki petunjuk dan aturan yang sangat lengkap, aturan yang sangat komplit. Apapun itu zamannya masih sangat relevan untuk tetap kita jadikan pedoman dan petunjuk. Aturan yang dimaksud ialah sebagai bentuk manifestasi atau perwujudan daripada sumber ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Ini sangat penting untuk senantiasa kita utamakan dan kita dahulukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai petunjuk tidak hanya bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, tapi juga menjadi petunjuk bagi semua umat manusia, yakni hudal linnas. Sedangkan hadis itu menjadi penjelas dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian dalam menjalani kehidupan ini, kedua sumber ini senantiasa kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan keseharian kita. Kita pegang teguh apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Salah satu aturan dan tuntunan yang diatur dalam Al-Quran dan hadis adalah persoalan halal dan haram. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Halal karena ini berkaitan dengan sikap maupun dengan makanan dan minuman yang senantiasa kita konsumsi dalam keseharian. Karena persoalan halal dan haram ini memiliki dampak bagi jiwa, bagi rohani kita dan bagi tubuh kita. Lebih-lebih mempunyai konsekuensi atau dampak bagi kehidupan kita di akhirat nanti kelak. Dan di antara halal dan haram ini juga terdapat yakni syubhat, yang mana adanya
keraguan atau antara halal dan haram ini ketidakjelasan, maka ini disebut dalam agama Islam adalah syubhat. Ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, karena ketika kita tidak memperhatikan, maka dalam keseharian kita, dalam memberikan nafkah keluarga kita, maka kita dikhawatirkan sudah tidak memperdulikan lagi halal haram, padahal itu sangatlah besar dampak bagi kehidupan kita pada saat ini maupun hari esok. Maka tema ini merupakan tema untuk kita koreksi bersama apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud bahwa ke depan kita harus betul-betul memperhatikan persoalan halal dan haram yang di awal tadi saya sampaikan. Sejenak mari kita coba renungkan ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat ini menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, ya, makanlah. Ini sebuah perintah pada kita semua. Makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur kepada Allah yaitu jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 168, Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas. Ini bunyinya, redaksinya, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, yang ini ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jelas sekali Al-Qur'annya bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Halal dalam tinjauan fik adalah sesuatu yang diperbolehkan, kebalikannya adalah haram, sesuatu yang dicegah atau yang tidak diperbolehkan. Maka di antara keduanya itu yakni perkara yang syubhat. Pada hadisnya, hadis sebagai penguat atau memperkuat daripada firman Allah, hadis riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa mencari sesuatu yang halal itu adalah wajibun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap umat Islam atau seorang muslim. Kemudian hadis yang memperkuat lagi yaitu hadis riwayat Abi Hurairah yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal am minal haram. Kata Rasul, akan datang pada suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram. Bahwa dalam menjalani kehidupan yang banyak orang mengatakan kehidupan yang sulit, kehidupan yang kompleks, maka dalam mencari penghidupan ini senantiasa perlu kita kembali kepada ayat Al-Quran dan hadis yang sudah menjelaskan bahwa sangat-sangat penting untuk kita memperhatikan kehalalan dan keharaman
apa yang sudah kita dapatkan. Karena konsekuensinya adalah nanti berpengaruh kepada jiwa, kepada raga kita, bahkan keluarga kita dan keturunan kita, dan berdampak kepada hari esok. Maka ini kan sungguh sangat membahayakan ketika kita tidak memperdulikan apa yang sudah kita dapatkan, kita konsumsi, kita makan, keluarga kita juga ikut makan, putra putri kita juga ikut makan. Maka ini menjadi perlu untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima yang tidak baik. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat tarawih, ini menjadi bahan kita semuanya untuk juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada putra putri kita sejak kecil, bahwa sejak kecil kita juga harus berikan pengetahuan tentang makna halal dan makna haram, karena mereka semua akan menjalani kehidupan dan akan bertemu atau berhadapan dengan keadaan zaman di mana nanti bisa saja berubah dari keadaan saat ini dengan keadaan pada masa yang akan datang. Apapun zamannya, maka ini menjadi penting untuk tetap diperhatikan, yaitu perihal tentang kehalalan dan keharaman. Kata Rasul, yakni halal itu jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya. Wa baina dzalik umurun mushtabihatun la yadri katsirun minan nas. Dan di antara itu terdapat perkara yang subhat atau samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau yang haram. Jadi subhat itu antara halal, sesuatu yang halal, dan haram itu bercampur. Maka sehingga tidak jelas mana ini yang lebih banyak, haramnya atau halalnya. Maka ketika ada sesuatu yang bercampur antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah haram, yaitu idza ijtama'al halal wal haramu ghulibal haram. Bila halal dan haram itu bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Mari sama-sama ke depan kita tetap sangat perlu untuk memperhatikan kehalalan dan keharaman. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak daripada ketika kita tidak lagi memperhatikan halal dan haram, yang penting kita dapat, kita tidak memperdulikan itu sungguh bahaya sekali dampaknya. Dampak yang pertama adalah ibadah kita tertolak atau doa kita adalah tertolak. Dalam riwayat, Rasulullah melihat ada seorang yang rambutnya lusuh, kemudian acak-acakan dan banyak debu. Kemudian seorang ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, namun dia masih tetap memakan makanan yang haram. Kata Rasul, apakah doanya itu diterima? Nah, ini menjadi pertanyaan yang jawabannya adalah ketika ada yang seseorang yang berdoa kemudian masih diliputi banyak keharaman-keharaman yang ia konsumsi, maka doa senantiasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dampak yang selanjutnya adalah surga tidak menerima ketika daging seseorang itu dipenuhi dengan makanan atau barang-barang yang haram. Hadisnya, hadis riwayat Sunan Ad-Darimi, an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmu nabata min suhti. Artinya, wahai Ka'b bin Ujrah,
sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Hadis yang satunya lagi dari riwayat Jabir bin Zaid, anna nabiyya qala li Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b, kullu lahmin nabata min suhti fannaru aulabi. Ini bisa kita temukan dalam Khulasah Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang artinya hadis ini tadi, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka api neraka akan menimpahnya. Dan dampak yang ketiga adalah sesuatu atau apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sedikit banyak pasti punya dampak bagi kesehatan, bagi jiwa, bagi rohani, dan bagi fisik dari seorang manusia. Maka mari kita yakini bahwa semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembalinya adalah untuk yang terbaik bagi kita semuanya. Maka ke depan mari kita sama-sama pastikan bahwa yang kita cari masuk dalam kategori halalan thayyibah, dan keturunan kita senantiasa juga dijaga dari segala sesuatu yang haram. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.